komunikasi. Nah, berarti benar ada karena komunikasi itu, ke PKS itu benar berarti? Benar, kita Oke. komunikasi PKS, kita komunikasi semua, ayo. Tetapi tentu tidak mungkin satu. Kenapa? Karena ini akan muncul, kita realistis saja di dalam dunia politik. Ya kita realistis saja bahwa masing-masing kelompok dan katakanlah partai punya tokoh dan punya keyakinan bahwa tokohnya inilah yang nanti akan mampu mengelola DKI Jakarta ini, memimpin kita bersama. Nah oleh karena itu maka menuntut kita berstrategi. Nah ini tadi sekaligus menjawab dukung politik. Apa strategi? Kita berstrategi ya bagaimana memenangkan. Nah tidak bisa secara serta-merta ditanggapi bahwa ini adalah ingin menjegal Habib Anies. Tidak begitu. Tetapi kita adalah berstrategi. Nah kalau bicara strategi kita bicara bukan benar salah. Tapi kita bicara tentang efektif atau tidak efektif. Yang ujungnya adalah menang. Nah kalau kita menang, berarti ada yang kalah. Pertanyaan saya gini, apakah dengan koalisi Indonesia Maju ini masih kurang yakin untuk bisa menang sampai harus mengajak PKS? Bukan, nah disinilah tadi. Jadi bukan masalah menang atau tidak menang. Kalaupun kita menang kita juga mengajak. Nah, kan ini kita ke keluarga, ini dulu dasarnya gitu loh. Logikanya. Nah, bukan, ini dulu dasarnya. Jadi jangan secara serta-merta, kan begini masalahnya kan. Ketika keragaman ini kita lihat, jangan lihat secara fisik. Tapi lihat secara visi. Di sini ini persoalan. Dan saya setuju dengan Mas Ciko, kalau ideologi ini Pancasila sudah selesai. Tetapi ini adalah ciri karakter, ada yang tercermin pada visi misi. Bang Idrus. Perbedaannya di situ, bukan pada fisik. Bang Idrus. Bisa berbeda partai. Sebetulnya kita sedang berbicara soal teknikal itu tadi. Bukan. Nah, karena itu kita tidak boleh bicara teknik. Kalau ini tidak selesai, ini akan lebih rumit. Udah selesai. Tetapi kalau masalah di sini selesai. Udah selesai. Belum selesai. Kenapa? Karena kita sudah dari awal ingin memetakan secara fisik. Sebentar. Tidak boleh kita melihat secara linear dari atas sebuah presiden, misalkan kontestasi Pilpres itu langsung dibawa ke DKI Jakarta, lalu kemudian seluruh partai seakan-akan harus berbeda di sini. Tidak bisa. Bang Idrus, sebentar nih sampai ketawa tuh mahasiswa di sana. Saya mau ngomong dipotong-potong. Bang Rey, saya kalau gitu nanya, kalau Bang Idrus nggak mau jawab, Bang Rey. Gimana? Apakah koalisi Indonesia Maju merasa nggak yakin bisa menang sampai harus ngajak PKS untuk bisa menang? Katanya bukan untuk ngejegal, tapi untuk menang. Iya, kalau sejauh ini kan memang salah satu yang menjadi kerumitan di Kim ini menurut saya adalah mereka nggak punya figur yang cukup. Gitu kan, misalnya satu-satunya figur yang mereka andalkan itu adalah RK. Di luar itu siapa? Nah kita juga kebingungan nih. Di luar itu itu punya Golkar ya. Kemudian kalau kita lihat partainya yang lain, PAN nggak punya juga menurut Anda? Itu makanya kan, nggak ada ya? PAN targetnya cuma wakil. Demokrat targetnya wakil. Gerindra nggak kedengaran juga, kemarin udah diusung satu kemudian ditarik lagi kan gitu. Jadi memang Kim ini kelihatan salah satu kesulitannya itu adalah bahwa mereka nggak punya figur di Jakarta dan figurnya itu adalah RK, yang RK-nya sampai sekarang belum memperlihatkan apakah dia akan serius mau ke Jakarta atau tidak gitu. Itu salah satu faktor gitu. Nah yang kedua adalah karena RK-nya kelihatan sendiri, sampai sekarang belum kerja gitu. Coba Anda bayangkan, dia akan berhadapan dengan figur Anies Baswedan yang cukup dominan sebagai incumbent, yang popularitasnya bukan hanya dikenal di Jakarta tapi dikenal di seluruh Indonesia gitu ya. Dan sampai hari ini RK belum siap apa-apa. Nah ini kan, ini bukan lagi dukun politik, tetapi ini sudah menjustifikasi yang tidak faktual. Sebentar. Nah kalau kita bicara faktual dan tidak faktual, saya mau angkat satu hal yang faktual yang sudah beredar di sosial media ya, yang saya mau tampilkan malam hari ini, yang nulisnya juga ada di sini. Boleh tolong dinaikkan sebentar? Ini juga satu hal yang faktual yang menarik untuk dibahas. Cuitannya Bang Ges ini soal dapat cawagup ongkos pilpres diganti dapat menteri, syarat utama tak boleh dukung Anies. Siapa maksudnya Cawe-cawe jilid 2 tergantung PKS, apakah mereka akan jualan dalam tanda kutip atau mereka konsisten, Bang Ges. Nah ini kalau mahasiswa ini mungkin pengen tahu nih maksudnya ke siapa ini? Ini lebih dari dukun ini. Apa maksudnya? Pertanyaannya itu sebelum Anda bertanya itu saya bertanya dulu. Kenapa sih dijauhkan dari Mas Holik? Kenapa? Duduknya kok dipisahin? Belum apa-apa udah ada strategi nih kayaknya. Jadi itu artinya ini masih cair semua, belum ada yang paten ini barang. Itu sebenarnya gini ya.
kan udah ada di salah satu media investigasi yang bicara semacam itu. Lalu suara-suara itu cukup kencang lah di kalangan teman-teman. Lalu saya teringat Jakarta itu P3 pernah menjadi nomor 1, mengalahkan Golkar. Oke. Kemudian 2004 PKS nomor 1. Lalu 2009 Demokrat nomor 1. Lalu kemudian PDIP. Lalu kemudian sekarang kembali lagi PKS. Ya. Artinya bahwa masyarakat Jakarta itu sangat kritis dan sangat mudah untuk menghukum. Nah, saya melihatnya bahwa sinergi Anies dengan PKS itu tidak hanya pada tingkat elit, tapi juga pada saat akar rumput. Di grassroots juga. Jadi postingan itu seperti warning, hati-hati loh, ini grassroots Anda adalah simpatisan Anies, kira-kira gitu. Jadi jangan terlalu bermain-main dalam dinamika politik yang seperti ini. Tetapi awalnya bukan, kan di situ jelas ya, dari investigasi Tempo kan. Jadi mulainya dari sana aja sebenarnya. Hati-hati loh itu ke siapa? Ke PKS? Teman-teman. Karena disebut PKS kan di situ. Iya. Anda apa melihat? Dan itu juga kan tidak ada sebuah strong point. Pertanyaan saya, Bung Geis. Anda percaya nggak itu? Saya percaya. Berita itu Anda percaya? Saya percaya. Dan ada yang saya lebih percaya lagi. Apa itu? Bahwa tidak serta-merta sekarang hambatan Anies itu hanya pada persoalan partai. Tapi ada kemungkinan lagi institusi hukum digunakan untuk menghadang Anies. Saya belum tahu. Tapi sampai kemungkinan itu ada. Sampai sejauh itu? Mbak, di dalam rejim yang seperti ini, jangan ada satupun yang kita percaya. Nggak ada sedikit husnuzon, jangan suuzon. Kecuali soal gitu. PKS yang tadi ya. Kecuali iya makanya percaya tadi kan. Nah, tunggu, sama ini cawe-cawe jilid 2. Jadi itu reverse tuh ini untuk menjaga Anies juga. Gini lah ya. Waktu Pilpres kita melihat bagaimana Anies dipanggil KPK dengan kasus yang mengada-ada. Terus sekarang menjelang pilkada. Terus kita menganggapan bahwa ini rejim sudah lebih baik. Nggak juga. Kita lihat aja ke depan, mendingan kita perhatiin dari sekarang gitu loh. Kan sekarang kalau sekarang lagi kena korban nih, PDIP, Hasto. Korban apa? Oh. Itu Hasto, kasusnya udah berapa tahun tiba-tiba muncul ada agenda apa di balik ini. Benar masih kok jadi korban sekarang. Silakan. Apalagi di kalau Sandra atau gimana? Saya tuh sekarang tidak lagi bisa melihat secara faktual, netral dalam konteks ini, oh ya udah ini memang lagi berjalan. Enggak, ada agenda di balik ini. Oke, sampai sejauh itu ya. Jadi gini, oke, ditahan dulu, jadinya tahan dulu ya. Kita kombrek dulu, Bang, sebentar, sabar. Walaupun ini agak melebar ya. Iya, jadi kita balik lagi nanti. Sebentar. Kita akan. Sisi tahan dulu, sabar Bang Idrus. Dua sisi akan kembali sesaat lagi.